Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suryani dengan NIM 8605343008. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UPBJJ UT Medan. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas 3 tutorial online mata kuliah Filsafat Ilmu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Tutor berikut ini. Secara harfiah, pilar adalah tiang penyangga yang terbuat dari bahan kokoh untuk menahan beban. Dalam konteks pendidikan sendiri, pilar bermakna sebagai landasan filosofis penentu arah dan tujuan pembelajaran yang menjadi prinsip dasar dan pendukung utama agar pendidikan dapat berdiri tegak, berjalan stabil, dan efektif dalam mencapai tujuannya. Tanpa adanya pilar yang kokoh, sistem pendidikan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsinya secara optimal di tengah perubahan zaman. Sebagai penopang, pilar pendidikan memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, menahan perubahan zaman. Yang memiliki makna bahwa pilar yang kokoh memastikan kurikulum mampu beradaptasi dengan modernisasi tanpa kehilangan jati dirinya. Yang kedua, menghubungkan komponen pendidikan. Yang memiliki makna bahwa pilar pendidikan merekatkan hubungan antara guru, peserta didik, kurikulum, fasilitas pemerintah, keluarga dan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap komponen ini berjalan beriringan ke arah pencapaian yang sama, yaitu melahirkan generasi yang terampil juga berkarakter. Tanpa adanya pilar, setiap komponen ini akan berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi. Yang ketiga adalah menjamin keberlanjutan, yang memiliki makna bahwa pilar bertindak sebagai penjaga konsistensi arah tujuan pendidikan, sehingga sistem pendidikan tidak mudah rusak dalam menghadapi perkembangan zaman. Nah, jika fungsi-fungsi pilar yang telah disebutkan tadi menetapkan apa yang menjadi arah dan tujuan dari sebuah sistem pendidikan, maka permasalahan selanjutnya adalah bagaimana penerapan praktisnya saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Disinilah konsep sistem AMOM yang digagaskan oleh Ki Hajar Dewantara hadir sebagai ruh untuk menghidupkan pilar-pilar tersebut. Sistem AMOM adalah metode pendidikan yang berfokus pada metode menuntun anak didik agar dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri berdasarkan potensi yang dimilikinya. Sistem AMOM dijalankan melalui 3 asas kepemimpinan pendidikan yang sangat legendaris, yaitu 1. Ingasa sum tuladan, yang artinya di depan memberi teladan. Ini memiliki makna bahwa seorang pendidik harus mampu memberikan teladan moral, sikap dan tindakan yang baik bagi peserta didiknya, karena pembentukan karakter anak tidak dilakukan melalui perintah lisan, melainkan melalui peniruan terhadap perilaku nyata sang guru. Yang kedua, Ikmadya Mangunkarsa, yang artinya di tengah membangun semangat. Ini memiliki makna bahwa seorang pendidik harus berada di antara peserta didik untuk membangun semangat, memicu ide kreatif, dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Seorang pendidik harus memicu peserta didiknya untuk meneliti, mencoba, dan memecahkan masalahnya sendiri secara praktis. Yang ketiga adalah Tuburi Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan dan kepercayaan. Ini memiliki makna bahwa setelah peserta didik memiliki fondasi moral dan kapasitas untuk berpikir, pendidik perlahan mundur ke belakang untuk memberikan ruang agar peserta didik dapat mengambil keputusan serta tanggung jawab terhadap keputusan yang dia pilih, dengan tetap mengawasi agar anak tidak terjerumus pada hal-hal yang berbahaya. Meskipun sistem AMOM dikonseptualisasikan jauh sebelum gelombang modernisasi lahir, esensi filosofinya tidak pernah bersifat statis, yang artinya bahwa setiap nilai-nilai dasar dari filosofi tersebut bersifat fleksibel dan selalu bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Di abad ini, efektivitas dan ketahanan sistem AMOM sedang diuji oleh landscape teknologi yang berubah drastis. Salah satunya adalah dalam pembentukan karakter peserta didik. Dunia digital membawa tantangan besar bagi anak-anak usia sekolah dasar, terutama masalah krisis identitas di sosial media. Karena anak SD berada pada fase peniru ulung, permasalahan ini tidak dapat diselesaikan dengan kekerasan atau pelarangan yang kaku. Nah, disinilah sistem AMOM akan mengurai dan memberikan solusi untuk permasalahan tersebut. Anak SD belum memiliki logika yang matang untuk menyalin informasi, sehingga mereka dengan mudah meniru perilaku kasar atau tren-tren negatif yang mereka lihat di sosial media. Asas Ingasa sum tuladan menuntut pendidik dan orang tua untuk menjadi benteng pertahanan pertama dengan memberikan keteladanan digital. Kemudian, melalui asas Ikmadya Mangunkarsa, pendidik dituntut untuk berbaur di tengah-tengah peserta didik, misalnya dengan mengadakan ruang dialog yang interaktif dengan bahasa yang sederhana, membimbing nalar kritis, dan membangun rasa empati untuk memahami batas aman dan mana batasan tidak aman saat bermain internet. Dan asas Tuburi Handayani memberikan jalan keluar berupa kebebasan yang terarah juga bertanggung jawab. Guru dapat mengalihkan gunaan gawai dari sekedar penonton pasif menjadi
Misalnya, merekam video tugas berdurasi pendek, sementara pendidik dan orang tua tetap mengawasi serta memberikan apresiasi dari belakang. Akhirnya, persoalan pendidikan di era digital sekarang ini bukanlah tentang bagaimana kita menjauhkan anak-anak dari teknologi, melainkan bagaimana kita dapat menjadikan teknologi bermanfaat bukan hanya untuk hiburan semata. Dengan menerapkan pilar-pilar sistem AMOM di setiap ruang kelas, khususnya sejak jenjang sekolah dasar, kita tidak hanya sedang mencetak generasi yang cerdas secara digital, tetapi juga generasi yang memiliki budi pekerti yang baik dan juga amat